Selamat sore ibu-ibu yang Tuhan Yesus kasihi. Shalom. Puji Tuhan, kita patut bersyukur dan berterima kasih karena Allah kita adalah Allah yang hidup, Allah yang peduli, Allah yang maha kuasa, maha tahu, kasih setianya tak pernah berubah. Mari kita pujikan satu pujian. Suci, suci, suci. Ibu-ibu, mari kita satu dalam doa. Bapa yang baik dan sungguh baik, kami dengan segala kerendahan hati datang kepadamu di sore hari ini, mengucap syukur banyak terima kasih karena kemurahan-Mu, penyertaan-Mu, pemeliharaanmu Tuhan dalam kehidupan setiap kami ibu-ibu di sore hari ini, sehingga kami dengan tubuh yang sehat, dengan iman yang kuat, kami bisa memuji dan membesarkan nama Engkau ya Tuhan. Hadirlah bersama kami di sore hari ini ya Tuhan, dengan apa yang akan kami persembahkan, apa yang kami mau menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Engkau layak menerimanya ya Tuhan. Sertai kami ya Tuhan, pimpin kami di sepanjang ibadah kami ini. Kiranya Engkau yang pimpin saja persekutuan Febe di sore hari ini, dari awal sampai selesai. Semua ini hanya dalam bimbingan dan pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita nyanyi lagi nyanyian Di Bawah Salib Ku Tertunduk. Di bawah salibnya ku tertunduk, menemui Tuhan mau menderita. Anak domba Allah suci kudus, Dia
mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Sucipto. Tapi sebelumnya kita menyambut dengan menyanyi Melayani. Waktu dan tempat kami persilakan untuk pelayanan firman Tuhan oleh Pendeta Sucipto. Shalom, selamat sore Ibu-Ibu sekalian. Mari kita berdoa sebelum membaca firman Tuhan. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk kemurahan dan kasih sayang-Mu yang tetap memelihara kami sampai hari ini. Walaupun keadaan dunia terus bergejolak, tapi kami bersyukur karena kasih sayang Tuhan tidak pernah berubah atau berkurang sedikit pun. Sekarang kami mohon berkat-Mu supaya lewat firman Tuhan yang kami baca dan renungkan, itu boleh kembali menguatkan iman kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, Ibu-Ibu sekalian, mari sore ini saya ingin mengajak Ibu-Ibu sekalian untuk membaca firman Tuhan. Hari ini terambil dari kitab 1 Raja-Raja pasal 19. 1 Raja-Raja pasal 19. Saya akan membacakan mulai ayat yang pertama sampai yang ke-8. Demikian. Ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang, maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, "Beginilah kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu. Jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu." Maka takutlah ia, Elia maksudnya, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Beersheba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya.
lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati, katanya. Cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Sesudah itu ia berbaring dan tertidur di bawah pohon arar itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia dan berkata kepadanya, bangunlah, makanlah. Ketika ia melihat di sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pula. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak, perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu. Maka bangunlah ia, lalu makan dan minum, dan oleh kekuatan makanan itu, ia berjalan 40 hari, 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yakni Gunung Horeb. Sampai di sana firman Tuhan saya bacakan. Ibu-ibu sekalian, saya percaya kalau kita mengikuti berita-berita belakangan ini, salah satu berita yang mungkin paling sering dibaca, didengar, diceritakan, diperbincangkan satu sama lain, bahkan mungkin yang paling sering dikhawatirkan saya rasa adalah berita naiknya harga barang-barang di sekitar kita. Betul ya, apalagi ibu-ibu ini ya. Saya percaya pasti sangat familiar dengan berita itu ya. LPG naik lah, minyak naik lah, bukan cuma naik, bahkan barangnya langka, lalu kemudian macam-macam semua ya. Kedelai naik, daging naik, cabai naik, segala sesuatunya pada berlomba-lomba naik, katanya begitu ya. Apalagi terkena pengaruh perangnya Rusia dan Ukraina yang non jauh di sana ya, jaraknya ribuan kilometer dari kita, tapi toh akibatnya juga terasa sama kita, betul ya. Sesuatu yang kemudian membuat banyak orang ya, saya percaya bukan cuma ibu-ibu sih ya, banyak orang yang kemudian menjadi merasa, aduh kok hidup ini sudah sulit, tambah lama tambah sulit ya, pekerjaan sudah sulit, kena COVID, sekarang kena berita barang-barang naik dan segala macam. Dan tidak sedikit akhirnya anak-anak Tuhan pun yang kemudian jadi merasa khawatir, lalu kemudian dalam doa-doanya berseru kepada Tuhan, Tuhan tolong ini bagaimana ini menghadapi kehidupan yang seperti ini. Saya percaya itu bukan sesuatu yang salah. Berita yang kedua mungkin, nah ini saya tidak tahu apakah ibu-ibu mendengar juga, membacanya atau tidak. Ada sekarang setidaknya sudah 2 anak muda ini ya, yang disebut-sebut dulunya sebagai crazy rich ya. Kenapa disebut crazy rich itu karena sogehnya tidak karu-karuan ya, kayanya tidak karu-karuan, luar biasa. Umurnya baru 20-an tahun ya, tidak jelas kerjanya apa, tiba-tiba punya uang bukan cuman puluhan bahkan ratusan miliar ya. Rumahnya seperti istana, bukan cuman satu, ada beberapa tempat. Kalau bilang mobilnya, waduh luar biasa. Yang disebut mobil itu mobil-mobil yang harganya itu sudah di atas miliar ya. 1 miliar itu murah ya, di atas 3 miliar, 5 miliar, 10 miliar. Luar biasa ya anak-anak muda ini. Tapi belakangan ya akhirnya menjadi berita luar biasa. Kenapa? Karena sekarang kena urusan polisi. Setidaknya sudah 2 ini ya yang sudah masuk penjara jadi tersangka. Ya memang masih harus dibuktikan di pengadilan nanti apakah beneran masuk penjara seterusnya apa enggak. Tapi paling enggak mereka sudah ditersangkakan karena dituduh ternyata uang hasil kekayaan yang miliaran, puluhan, ratusan miliar itu ternyata diduga hasil penipuan. Mereka menipu orang-orang banyak, mengatakan ini loh aku tahu caranya supaya kamu bisa cepat kaya. Nanti kemudian orang itu diarahkan untuk katanya berinvestasi, nanti hasilnya banyak ya, ternyata ujung-ujungnya semua kebanyakan pada kehilangan uang.
celakanya sekarang diduga kalau setiap kali ada orang kehilangan uang di investasi itu, ternyata sebagian besar 70% setidaknya itu masuk kantongnya anak-anak muda ini. Jadi mereka jadi kaya justru ketika orang lain susah. Ya, ketika orang lain rugi, ketika orang lain kehilangan uang, mereka uangnya nambah. Luar biasa. Ya, sampai bisa memberi pacarnya ya uang saku 2 miliar sebulan katanya. Waduh, luar biasa. Tapi itu sekarang mereka jadi urusan polisi. Dan ternyata masih bukan cuma 2 ini. Ada banyak anak-anak muda yang lain juga yang sekarang sedang nunggu giliran. Nah, yang harus kita cermati adalah kalau ada mereka-mereka yang seperti ini yang jadi kaya, pasti juga ada orang-orang lain yang buahnya itu loh, yang percaya sama mereka. Betul ya? Yang percaya sama mereka. Kenapa? Karena sebenarnya buahnya orang itu memang mimpinya pengen cepat kaya. Mimpinya nggak usah kerja susah-susah, tiba-tiba jadi sultan katanya gitu ya. Bisa beli mobil apa saja, bisa beli rumah apa saja, bisa makan makanan paling mewah di mana-mana, bisa keliling dunia dan sebagainya dan sebagainya. Itu mimpi banyak orang. Dengan uang sedikit, lalu kemudian tiba-tiba beranak pinak jadi kaya raya luar biasa. Keserakahan itu yang kemudian muncul. Nah, kita ini sedang hidup di tengah 2 macam ini kan ya. Yang satu adalah kekhawatiran. Aduh, hidup ini kok susah. Hidup ini kok berat ya. Harga barang naik dan segala macam. Di sisi yang lain, kita ini juga sebagai manusia yang berdosa ini, tidak jarang kita itu didorong oleh keserakahan kita juga. Kita pengennya apa? Kita pengennya kaya raya luar biasa. Kita pengennya punya segala harta benda di muka bumi ini. Nah, itu sebabnya hari ini saya ingin mengajak ibu-ibu belajar dari cara Tuhan memelihara hidup Nabi Elia ini loh. Ya, supaya apa? Kita belajar menaruh iman yang benar. Kepada siapa? Bukan kepada harta benda, tapi tentu saja kepada Tuhan. Tadi kita membaca kisahnya Elia ya di 1 Raja-Raja pasal 19 ya. Saya percaya ini cerita sebelum dan sesudahnya itu mungkin sudah tidak asing ya buat ibu-ibu semua ya. Sebelumnya kita membaca di pasal-pasal sebelumnya ada cerita tentang bagaimana Nabi Elia ini berlomba dengan nabi-nabi Baal ya, menantang nabi-nabi Baal, ayo buktikan apakah Tuhanmu, Baal, itu adalah Tuhan yang sejati atau Allah yang kusembah, Allah Yehova itu Allah sejati. Lalu kemudian di akhir hari perlombaan itu Elia ya berdoa kepada Allah, lalu Allah menurunkan api dari langit sehingga seluruh korban yang disiapkan oleh Elia itu kemudian dibakar habis sebagai tanda diterima oleh Allah. Sedangkan nabi-nabi Baal yang ratusan jumlahnya gagal. Ya, gagal itu mengundang Baal untuk melakukan karya yang spektakuler, yang ajaib itu di hari itu. Maka kemudian dikatakan di akhir hari itu Elia bersama dengan orang-orang Israel yang kemudian bertobat itu kemudian membantai nabi-nabi Baal yang jumlahnya ratusan itu. Kemenangan luar biasa terjadi. Orang Israel diperlihatkan, ini loh, jangan nyembah Baal. Nabi atau yang diceritakan oleh nabi-nabi Baal yang sesat itu menyembah setia hanya kepada Allah Yehova ya, kemenangan besar. Tapi kita membaca tadi hanya selang 1 hari setelah menang luar biasa, lalu kemudian Elia justru mengalami tekanan hidup yang luar biasa. Dia diancam oleh kematian. Yang ngancam tidak main-main. Istri dari Raja Ahab, Raja Israel hari itu, Ratu Isabel. Ya, sehingga dikatakan akhirnya Elia jadi sangat ketakutan, lalu dia cepat-cepat kabur. Kaburnya itu tidak main-main loh. Dia pergi ke Beersheba di tanah Yehuda. Dia pergi ke negara lain. Ini dia sampai larinya itu ke luar negeri. Tadinya tinggal di tanah Israel, lalu kemudian pergi ke tanah Beersheba, tanah Yehuda. Perginya itu sampai ke luar negeri. Lalu setelah dari luar negeri, dia tinggalkan bujangnya di sana. Dia lanjutkan perjalanan untuk masuk lebih dalam lagi, lebih jauh lagi.
Lalu kemudian di situ dia berseru berdoa kepada Tuhan, wes aku itu mau mati aja rasanya. Satu respon yang mungkin seringkali muncul ya dari diri tidak sedikit anak-anak Tuhan bahkan ya, yang orang-orang Kristen yang kemudian ketika menghadapi kesulitan dalam hidup itu lalu kemudian lupa sama sekali dengan pertolongan Tuhan di masa lalu. Ini tidak main-main ya. Elia ini satu adalah seorang nabi Tuhan yang sudah bertahun-tahun melayani Tuhan. Dia sudah banyak melakukan mujizat, dia sudah banyak mendapat pertolongan Tuhan. Betul ya? Yang kedua yang paling dekat baru berapa hari sebelumnya. Baru kemarin-kemarinnya ini dia melihat ada satu tindakan Allah yang sangat spektakuler, turun api dari langit membakar habis semua korban. Di hadapan begitu banyak orang, dia berhasil membangkitkan itu semangat orang Israel, berhasil mengalahkan, membinasakan 400 nabi-nabi Baal. Itu semua pertolongan Tuhan loh. Tapi tidak cukup cuman 1-2 hari dia sudah lupa sama semua pertolongan itu. Begitu diancam sama Isabel, dia sudah lari kocar-kacir, ketakutan, setengah mati, bahkan minta mati sama Tuhan. Ini sebetulnya ironis, tapi bukankah ini sangat manusiawi? Banyak orang, banyak anak Tuhan ya, dan mungkin kita juga pernah mengalami situasi seperti itu. Kalau dibilang pertolongan Tuhan di masa lalu, saya percaya kita semua pasti pernah mengalami pertolongan Tuhan masa lalu. Pertolongan kecil, pertolongan besar, ya. Itu kalau kayak zaman dulu kita punya album foto masa lalu itu ya. Kalau dibuka-buka lagi, harusnya kita bisa nginget ke peristiwa masa lalu, betul ya. Wah, kalau kita punya album rohani bicara pertolongan Tuhan, kita ngelihat, saya yakin kita itu pasti diingatkan lagi. Ini loh, dulu pernah ditolong Tuhan di sini, dulu pernah ditolong Tuhan di sana, dulu pernah mengalami pertolongan ini dan seterusnya. Tapi seringkali yang kita lakukan, kita lupa sama pertolongan-pertolongan Tuhan di masa lalu itu. Lalu ketika terjadi perubahan, ketika terjadi sekarang mengalami situasi yang sulit, tiba-tiba ada ancaman, tiba-tiba ada tekanan, ya. Jangankan seperti Elia ya, ancaman mati ya, baru kena ancaman minyak mahal aja mungkin sudah ya imannya, sudah kekhawatirannya luar biasa. Duh celaka ini, ya apa ini, ya apa. Ya. Nah, ini yang kita harus hati-hati ya. Jangan sampai kita ngalami. Walaupun itu manusiawi. Wong namanya Nabi Elia aja juga bisa ngalami kok ya. Kita juga pasti bisa ngalami. Tapi saya mau ajak ibu-ibu untuk melangkah lebih jauh. Apa? Coba lihat apa yang dilakukan Tuhan. Tuhan tuh baiknya luar biasa ya. Waktu Elia mengeluh, bersungut-sungut sama Tuhan, harus minta mati aja. Bukankah dia itu sama aja dengan seperti menuduh Tuhan loh. Kurang ajar loh sama Tuhan. Tuhan kayak gini mati aja. Kamu diem aja. Kamu tidak bisa nolong aku kok. Kamu tidak bisa membantu aku. Kamu membiarkan aku. Ini diancam, dikejar sama Isabel. Bla bla bla. Betul nggak? Walaupun itu tidak terucap di mulutnya. Waktu dia ngomong Tuhan aku minta mati aja. Bukankah itu yang ada dalam isi hatinya? Wah Tuhan ini tidak mampu nolong aku. Tuhan tidak becus. Tuhan tuh tidak peduli. Lebih baik gitu mati aja. Hati-hati loh. Ya. Tapi perhatikan itu. Gimana Tuhan dengan penuh belas kasihan, kasih sayang, panjang sabar memperlakukan Elia hambanya ini. Tuhan itu tidak lalu kemudian tiba-tiba dengan guntur petir di langit. Lalu kemudian tiba-tiba muncul dengan murka. Muka yang bengis. Ya ngomong sama Elia, nabi kurang ajar kamu ya. Kamu ndak ingat ya kemarin baru tak tolong. Kamu ndak ingat ya setahun lalu, 5 tahun lalu. Kamu ndak ingat ya sepanjang hidup itu pertolongan muncul di mana-mana. Enggak. Tuhan itu tidak seperti itu. Ya. Waktu dia lihat ini hambanya ini dalam posisi betul-betul lemah luar biasa. Dia kemudian justru datang menghampiri Elia. Mula-mula ndak pakai banyak ngomong. Betul ya, kita lihat tadi yang kita baca, hari itu Elia sudah capek di tengah perjalanan, depresi, mental juga, lalu dia tertidur. Ya, yang dilakukan Tuhan apa? Tuhan kirim malaikat, lalu kemudian bangunkan Elia. Bangun, makan. Ya, dikasih bangun, lalu kemudian dikasih makan. Setelah makan,
lalu kemudian Elia dibiarkan tidur. Setelah tidur, lalu kemudian kali kedua Tuhan lagi datang kepada Elia lewat malaikat. Bangun, makan. Lalu kemudian setelah Elia bangun, makan, minum kali kedua, dikatakan lalu Elia punya kekuatan luar biasa. Kekuatannya tidak main-main loh. Apa? 40 hari, 40 malam perjalanan sampai dia bisa menuju dikatakan ke Gunung Horeb. Lalu di sana kita kemudian membaca nanti kalau mau baca ayat selanjutnya, ya di sana Tuhan Allah menjumpai Elia, ya lewat gempa, lewat angin ribut, lewat angin sepoi-sepoi itu ya. Lalu kemudian di situ Elia dibangkitkan lagi semangatnya, lalu kemudian Elia pulang, dipulihkan, lalu dia pulang melanjutkan pelayanannya. Nah, tapi itu loh menarik ya. Hari ini yang saya mau fokus bahas itu loh, bagaimana Tuhan itu tahu, ngerti ya keadaan Elia hambanya ini. Elia ini walaupun seorang nabi yang luar biasa hebat, sekali lagi berhasil membuat sebuah mujizat yang dahsyat luar biasa, tapi Elia itu seorang manusia biasa yang bisa mengalami khawatir, yang bisa mengalami kecewa, yang bisa mengalami kondisi imannya itu lemah luar biasa. Dan yang menarik itu Tuhan itu tidak kemudian serta-merta marahin Elia, tidak serta-merta lalu menghukum. Wah, cara gini wes aku pilih nabi lain aja, kami ini nabi cengeng, kami ini nabi yang nggak bisa diharapkan, bla bla bla. Enggak loh. Tuhan tahu kondisi hambanya ini dan Tuhan memberi pertolongan, memberikan apa yang dia anggap baik yang dibutuhkan oleh hambanya ini. Elia depresi. Orang depresi itu satu paling penting juga butuh yang namanya istirahat. Maka dibiarkan dia tidur. Tidak cuma sekali sampai 2 kali. Tapi kemudian Tuhan juga tahu orang depresi seperti ini ya. Walaupun sulit, walaupun sudah tidak punya nafsu. Tapi dikatakan dia butuh makan dan minum. Karena kalau enggak nanti makin lemah badannya, makin depresi dia. Maka dikatakan dikasih makan dan minum sampai 2 kali, sampai 2 ronde, ya. Tidur, bangun, makan, minum. Tidur, bangun, makan, minum. Dan akhirnya dikatakan apa? Nggak main-main. 40 hari, 40 malam dia punya kekuatan. Dan kalau kita membaca kata-kata yang tertulis di sini, itu ya, ada satu indikasi itu 40 hari, 40 malam itu, ya, bisa jadi Elia itu berpuasa loh. Nggak makan minum lagi, tapi dia punya kekuatan sampai bisa menjalani perjalanannya. Ya, walaupun memang tidak tertulis, ada indikasinya ya. Dikatakan kalau kamu harus makan, minum, karena kalau enggak kamu enggak punya kekuatan untuk perjalanan. Ya. Dan yang menarik apa? Tuhan tuh bukan ngasih makanan makanan ini memberi makanan yang yang mengandung vitamin luar biasa supaya bisa menjadi kekuatan stamina tinggi ya. Dikasih dikasih Haisom kah? Dikasih dikasih hisit kah? Ya, sirip ikan hiu kah? Dikasih sarang burung walet kah? Atau yang lain ya, makanan para raja? Enggak. Elia itu cuma dikasih roti bakar. Ya, nggak tahu ini ya dikasih sele apa enggak ya. Tapi yang jelas cuma dikasih roti bakar sama 1 kendi air putih, bukan anggur, bukan minuman minuman stamina atau yang lain-lain, bukan. Cuman roti bakar dan air putih. Tapi jangan pikir itu sesuatu yang enggak ada gunanya. 2 kali dikasih makan, walaupun yang kali kedua tidak ditulis, tapi indikasinya sama, roti bakar, air putih. Tapi sekali lagi, dahsyat dampaknya, 40 hari, 40 malam. Saya mau ngomong, lewat peristiwa ini kita belajar satu kebenaran yang simple, tapi sangat penting ibu-ibu. Ya memang, namanya manusia itu, kita itu bisa jadi gampang khawatir. Kita tuh bisa jadi gampang takut kalau ngadepi kehidupan ini ya. Sudah 2 tahun, COVID-nya naik turun, ya. Lalu kemudian mungkin khawatir soal
hidup sehari-hari, soal hari depan, soal sehat apa sakit, belum lagi nanti soal ini semua tadi, berita harga naik lah, inilah itulah. Ya, enak ya orang-orang itu ya, sogene ndak karu-karuan ya, enak ya orang-orang itu ya, kerjanya nggak jelas tapi tiba-tiba bisa beli mobil 10 miliar, bisa beli rumah 20, 40, 50 miliar. Duh, aku pengen seperti mereka. Itu sebuah respon yang keliru. Yang perlu kita lakukan adalah kita datang sama Tuhan. Tuhannya Elia itu Tuhannya kita. Tuhannya ibu-ibu dan Tuhan saya juga. Dia itu ngerti sengerti-ngertinya kondisi hidup kita. Dia itu ngerti sengerti-ngertinya apa yang kita butuhkan. Kita butuh tidur, istirahat seperti Elia, dia berikan. Kita butuh makan dan minum, dia berikan. Walaupun kadang-kadang kita nganggapnya lah makan minumnya cuman roti bakar, cuman air putih. Jangan salah, kalau itu diberikan Tuhan, itu berkat yang diberikan Tuhan. Walaupun cuman roti bakar dan air putih pun dampaknya, efeknya dahsyat. Elia dikasih tidur. Memangnya waktu Elia tidur tiba-tiba malaikat angkat dia masuk istana, tidur di kasurnya Raja Ahab yang sempurna supaya tidurnya enak. Enggak. Dia tetap tidur di padang gurun itu, tidur di padang gurun. Tapi tidurnya yang dua periode itu memberi dia kekuatan luar biasa untuk jalan 40 hari 40 malam. Tuhan waktu memberi kita pertolongan belum tentu tiba-tiba ngasih sesuatu yang luar biasa, yang spektakuler ya. Kita sudah mikir, aduh ini gimana ini, di rumah minyak kosong, mau beli minyak 2 liter aja harganya kalau di toko-toko mungkin bisa 40.000, nggak punya duitnya. Tiba-tiba kita berdoa, tiba-tiba Tuhan kirim 1 truk ya, 1 tangki minyak di depan rumah. Enggak, belum tentu seperti itu. Tapi jangan meremehkan, jangan anggap Tuhan tidak menolong. Tuhan bisa dan pasti menolong. Tuhan pasti menjaga, menyertai dan memelihara. Belajar untuk tidak terus-terusan ya menaruh kekhawatiran kita ya berdasarkan apa yang kita lihat. Wah, sana susah, sini susah, makin khawatir, makin khawatir, makin khawatir. Tidak. Belajarlah untuk taruh mata iman ini kepada Tuhan. Tuhan yang pelihara Elia, Tuhan juga bisa pelihara ibu-ibu dan saya. Jangan biarkan kekhawatiran itu ya merongrong kita, bahkan kemudian mencuri sukacita, damai sejahtera, lalu bahkan kemudian mendorong kita untuk melakukan sesuatu yang berdosa. Kayak itu tadi anak-anak muda itu ya, karena pengen cepat kaya, lalu akhirnya sekarang urusan polisi ya, dimiskinkan rencananya ya, sampai mau disita semuanya. Aduh, celaka luar biasa. Mending gak pernah kaya daripada baru sebentar ngerasakan kaya, hidup kayak sultan, sekarang masuk penjara. Ya enggak? Maka sekali lagi, jangan kita kemudian menyerah kepada kekhawatiran, lalu kemudian mengikut bujukan setan. Tapi belajarlah tetap beriman, percaya kepada Tuhan. Karena saya percaya Tuhan tidak akan pernah tinggal diam, menolong dan menyertai kita. Semoga Tuhan yang sudah menyertai Elia itu akan terus juga memberikan kekuatan kepada ibu-ibu semua ya, di tengah segala kondisi hidup yang tidak mudah ini ya, supaya tetap memberi kekuatan, keyakinan iman, pengharapan yang tidak pudar ya, untuk tetap percaya kepada Tuhan, tetap setia mengikut Tuhan, tetap bersukacita, bersemangat ya, karena kita tahu kita tidak pernah hidup sendirian. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk sekali lagi kasih sayang-Mu, kemurahan dan berkat-Mu atas hidup kami. Engkau Allah yang tidak pernah jauh, tinggal di surga lalu kemudian tidak memperhatikan kami dalam hidup kami di dunia. Tidak ya. Kami belajar bahwa Engkau Tuhan yang sangat dekat dengan kami, bahkan mengerti kondisi kehidupan kami, kondisi hati dan pikiran kami juga. Dan Engkau melakukan pertolongan-Mu yang ajaib luar biasa. Sama seperti Engkau menolong Elia hamba-Mu.
Kami percaya Tuhan Engkau selalu ada bersama dengan kami dan akan memberikan pertolongan apa yang kami butuhkan di dalam hidup ini. Engkau yang akan menyediakannya. Kami mohon Tuhan, ajar kami untuk tidak hidup dalam kekhawatiran, tidak hidup dengan sungut-sungut, apalagi kami hidup kemudian melakukan dosa karena kekhawatiran kami. Tapi kami mau belajar hidup percaya kepada Tuhan. Percaya bahwa Tuhan bisa mengirim, walaupun mungkin cuma roti bakar, air putih. Tapi ketika itu datang dari Tuhan, roti bakar dan air putih itu punya efek, punya dampak yang dahsyat luar biasa, memberi kekuatan bagi hidup kami. Tolong kami semua, tolonglah ibu-ibu ini semua dalam perjalanan hidup setiap hari, di tengah keadaan yang mungkin tidak mudah, di tengah kondisi perekonomian Indonesia yang sulit, tapi biarlah ibu-ibu senantiasa diberikan iman, diberikan percaya, pengharapan, sukacita, dan damai sejahtera. Sehingga ketika ibu-ibu ini berelasi dengan orang lain, bergaul dengan orang lain, apalagi dengan mungkin anak, mantu, cucu-cucu, ibu-ibu ini justru bisa menjadi teladan iman buat keluarga besar. Terpuji namamu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat sore, kiranya Tuhan memberkati ibu-ibu sekalian. Ibu-ibu, kini tiba saatnya kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan, yaitu persembahan sebagai ucapan syukur hati kami atas pemeliharaan Tuhan hari lepas hari. Sebelum persembahan dijalankan, mari kita pujikan. Tak terukur kasih-Mu, Tuhan. Ibu-ibu, mari kita satu dalam doa bersyukur kepada Tuhan untuk persembahan yang telah kami persembahkan untuk Tuhan. Tuhan, kami boleh mempersembahkan ucapan syukur hati kami kepadamu ya Tuhan, karena kasih dan kemurahan-Mu sehingga kami boleh memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, walaupun dengan
tidak seberapa banyak, tapi Tuhan, kami percaya Engkau akan memberkatinya. Engkau akan mempergunakan semua ini untuk pelayanan, untuk kasih dan pekerjaan Engkau di muka bumi ini ya Tuhan. Terima kasih banyak ya Tuhan untuk ibu-ibu yang sore ini boleh mempersembahkan. Kiranya Tuhan Engkau memberkati setiap kami ibu-ibu. Walaupun kami ini di hari yang sudah lanjut usia, tapi kami percaya Tuhan Engkau tetap setia kepada kami ibu-ibu. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa persembahan kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ibu-ibu, kita akan mengakhiri persekutuan kami di sore hari ini. Mohon ibu-ibu bangkit berdiri dan kita akan diberkati oleh Bapak Pendeta Sucipto. Setelah itu kita akan menyanyikan Bapa terima kasih. Baik, sekarang mari kita mengarahkan hati kita kembali kepada Tuhan dan menerima berkat-Nya. Ibu-ibu sekalian, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, memberikan damai sejahtera, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, Kau berterima kasih. Amin. Persekutuan selesai. Ibu-ibu dipersilakan duduk kembali. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa 3M. Pakai masker. Dan apa lagi? Mencuci tangan Cuci tangan. dan menjaga jarak. Tapi jangan lupa melayani Tuhan, mengasihi Tuhan.